Selamat siang, salam jumpa kembali dengan saya hambanya Rep Darome Semaliwu dari home base Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kembali lagi saya menyapa saudara, tidak lain tidak bukan mengikuti kalimat perintah Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Kita harus bekerja dan bekerja selama masih ada waktu dan hidup ini diberi kesempatan. Masihkah kita tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baik? Sadarilah mari kita hidup bijaksana, mengetahui bahwa hidup ini hanyalah sementara jua adanya. Hidup manusia fana, tiada abadi di muka bumi ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, menjelaskan kepada saudara untuk bersungguh-sungguh, untuk mengetahui maksud dan rencana kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Baiklah, di mana saja engkau berada pada pagi siang yang indah ini, aku menyapa engkau dengan kasih Kristus. Haleluya. Kasih Kristus yang tiada bersyarat. Baik, sebelum saya bacakan ayatnya atau dalil firman Allah, sebelumnya itu kita berdoa. Bapa di surga, in Jesus name, biarlah rahmat-Mu berlaku kepada semua hamba-Hamba-Mu yang memberikan dirinya untuk melayani Engkau, memberitakan kebenaran Injil Kerajaan Surga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami harus bekerja dan mempergunakan kesempatan hidup ini. Kami menyadari bagaikan uap saja, bagaikan rumput di padang, dan bagaikan bunga yang gugur. Karena itu, biarlah penyertaan Tuhan pada sore yang indah ini, siang ini, di dalam memberitakan kebenaran Tuhan, perkenanan Tuhan berlaku. Dan umat pendengar, para pendengar, hati nurani mereka terbuka. Biarlah Engkau berkerajaan, biarlah firman-Mu bersemi. In Jesus name, in Jesus name. Amen, 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 amen. Baik, saya bukakan ayatnya. Saya akan beritakan firman Allah pada siang ini. Saya tidak berasumsi atau saya tidak menafsirkan firman Allah ini dengan tiada pertanggungjawaban. Jadi saya harus beritakan kebenaran di atas kebenaran firman Allah. Tuhan sangat menghargai arti sebuah kejujuran. Tuhan sangat menghargai hati yang tulus, hati yang rela memberitakan kebenaran firman Allah. Saya bacakan dalilnya. Dan saya yakini bahwa apa yang kita buat di hadapan Tuhan, baik atau buruk, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sadari dirimu bahwa Yesus Kristus, Dialah hakim di atas segala hakim. Dia akan menentukan vonis hidup saudara. Di mana gerangan engkau berada, posisi di mana, kawanan di mana saja engkau berada, Tuhan Yesus Kristus akan menentukan nasib the second life hidup, the second life, hell or heaven, neraka atau surga. Pilihlah kemana. Tuhan tidak memenotkan saudara, tapi Tuhan memberikan saudara kebebasan. Haleluya. Baik, home base Trenggalek, 14 June 2023. Zip code, air mata dan rintihan, hati yang memukau hati Tuhan. Berarti judul khotbah topik pada siang ini, air mata dapat mengubahkan rencana Tuhan dan setiap persoalan masalah saudara dan saya. Tuhan sangat mengharapkan datanglah kepada Dia. Dia adalah alamat yang tepat. Letakkan di bawah kaki Yesus. Haleluya.
Dan dia akan menyelesaikan segala persoalan hidupmu. Saya adalah penganut Tritunggal. Dan saya berorganisasi di bumi ini. Organisasi GPDI. Jadi saya percaya Tritunggal. Baik. Babak 1 atau ronde pertama atau season pertama. Catatan saya ini saya angkat dan kompilasi atau eksegese ayat dan dalilnya bukan asumsi, pepesan kosong, tetapi kebenaran di atas kebenaran firman Allah. Baik, tema hati mama atau hati mami, Ibu Rahel yang meratap tangis, pilu yang amat pedih karena ia kehilangan anak-anaknya. Saya angkat di ayatnya dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 15, dan saya kompilasi dengan keadaan historis yang krusial mengenai Ibu Maria menangis ketika dia mengunjungi simetri di mana Yesus dibaringkan pasca kematian. Ayatnya saya angkat dalilnya di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 dan 15. Ibu, mengapa kau menangis? Dan di part kedua atau season kedua atau ronde yang kedua, kembali saya angkat di hadapan saudara mengenai Ibu Hana yang meratap menangis akibat tekanan yang begitu kuat di dalam berumah tangga. Hana merintih menangis ketika prahara rumah tangga terjadi. Seringkali saudara menangis. Entahkah engkau seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, seorang anak, seringkali kita menangis. Air mata menjadi tumpuan, pelampiasan rasa kecewa, melampiaskan derita hati yang pedih, amat pedih. Ibu Hana menangis. Namun Ibu Hana bukan lari, tidak kemana-mana. Dia datang cari alamat yang tepat. Dan dia menangis. Namun pada waktu dia menderita, ada seorang imam yang bernama Imam Eli di Silo mengejek dan mencela Ibu Hana. Sering saudara mengalami hal yang sama. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita mengalami serangan yang mengecewakan. Saudara seringkali dicemooh. Itulah realita hidup. Itulah pengalaman yang harus kita alami. Memang hidup ini harus ada pengalaman. Pengalaman hidup pahit atau manis. Begitulah cerita hidup manusia. Namun saudara, datanglah kepada Tuhan. Bawalah bebanmu itu. Serahkan segala masalahmu. Adukanlah masalah persoalan yang sedang menimpa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Dan dia adalah jalan keselamatan. Yesus Kristus adalah kepastian yang akan menyelesaikan segala persoalan masalah yang sedang melanda saudara. Itulah Tuhan yang kita muliakan, Yesus Kristus, junjungan saudara dan saya. Dia datang di dunia hampir 2000 tahun yang lampau dan mati mengorbankan dirinya demi keselamatan saudara dan saya. Maka terciptalah Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara terima tawaran Tuhan bukan?
Saudara terima tawaran Tuhan. Yesus Kristus, Juru Selamat saudara. Yesus Kristus sudah memikul dosa saudara. Yesus Kristus menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit. Yesus Kristus sanggup menyelesaikan masalah yang menimpa saudara. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Baik. Sementara doa yang dinaikkan oleh Raja Hizkia ketika vonis mati akan berlaku kepada Raja Hizkia, Raja Yehuda. Haleluya. Namun Raja Hizkia, dia mengerti, dia tahu jalan keluarnya. Dia datang kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah nenek moyang. Allah saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Hizkia mengadukan persoalan masalah yang sedang mendera. Yesus Kristus yang menyembuhkan saudara. Yesus Kristus, dialah Yehova Rafa. Adakah engkau mengalami sakit penyakit yang mendera saudara? Adakah engkau putus asa? Saat ini mungkin engkau terbaring di rumah sakit. Saat ini engkau mengalami sakit dan vonis dari dunia medis kedokteran bahwa saudara menunggu hari penantian, hari terakhir hidup saudara di muka bumi ini. Namun camkanlah, ketahuilah, datanglah firman Tuhan pada siang ini. Datanglah kepada Tuhan. Adukanlah segala persoalanmu. Maka Tuhan mendengar dan mengerti apa permohonan saudara. Apa rata penjeritan hati saudara. Hizkia mengalami hal yang sama. Haleluya. Baik. Dan di ayat yang terakhir saya bacakan kepada saudara, the ending of bye-bye. Saya angkat ketika Yesus menangis. 2 kali Yesus menangis. Sang Juru Selamat Yesus Kristus pernah menangis. Yesus Kristus pernah mengeluarkan air mata. Air mata kesedihan. Air mata kesusahan karena terjadinya sesuatu yang krusial. Di Injil Lukas, Yesus menangisi kota Yerusalem. Sementara di Injil Yohanes, Yesus menangisi Lazarus yang sudah mati 3 hari dan tubuhnya membusuk. Mengapa Yesus menangis? Karena kematian saudara Maria, Lazarus. Karena Yesus menganggap mereka adalah sahabat karib. Saudara dan saya seringkali mengalami hal yang sama. Kita sering dirundung masalah. Orang tua pergi meninggalkan saudara dan saya untuk selama-lamanya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan anak-anak yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan. Tak terasa, tak ada berita. Tiba-tiba ada berita yang mengejutkan. Dipanggilnya anak tercinta, buah hati saudara. Itulah realita kehidupan manusia memang hidup ini. Tiada yang abadi namun semuanya fana adanya. Haleluya. Baik. Saya bacakan ayatnya saudara. Kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 15. Saya bacakan ayatnya kepada saudara. Saudara simak. Beginilah firman Tuhan. Dengar di Rama terdengar ratapan tangis. Tangisan yang amat pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ibu adalah seorang ibu yang melahirkan saudara dan saya. Dialah tempat kita mengadu. Seorang ibu tidak tega melihat anaknya menderita. Seorang ibu tidak tega melihat anaknya sakit, apalagi meninggal. Itulah kasih ibu sepanjang masa. Pepatah berkata, surga di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada ibu yang begitu kejam. Hanya orang gila, ibu yang gila. Ibu yang stres. Ibu yang terganggu dengan obat-obatan yang terlarang. Yang tegah melihat anaknya menderita. Yang tegah anaknya menderita, melihat anaknya terbuyur kaku karena nafasnya telah berakhir. Namun Rahel menangisi anak-anaknya di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 15 ini. Rahel menangisi anak-anaknya di kota Rama. Karena kehilangan buah hati. Saudara dan saya seringkali kita menangis. Karena kita mengalami masalah, karena tindisan masalah yang mendera hidup saudara dalam pelayanan saudara, dalam pengirian kita kepada Tuhan. Seringkali kita menangis. Seringkali kita tidak berdaya lagi. Seringkali kita mengangkat tangan dan sudah berkata surrender. Aku menyerah, aku tidak mampu lagi.
Lebih baik aku mati daripada aku begini. Itulah perkataan orang-orang yang tidak mengenal, tidak punya pengharapan. Tapi saudara dan saya, hari ini datanglah firman Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Maukah kita percaya kepada Dia? Maukah engkau meyakini Dia bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat saudara? Yesus Kristus menghibur saudara. Yesus Kristus alamat yang tepat. Dialah kepastian juru selamat saudara. Yohanes 14 ayat 6. Injil Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16. Yesus sendiri menyatakan diri. Dialah jalan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord. Baik. Baik, kita ke Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 11 dan 15. Saya bacakan Injil Yohanes pasal 10, 20 ayat 15. Saya bacakan kepada saudara-saudara, simak apa kata firman Allah pada siang ini. Kata Yesus kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Peristiwa kasus krusial ini, histori ini terjadi ketika Yesus berada di kubur. Pasca divonis mati 3 hari, dia berada dalam kubur, dan di hari ketiga ia bangkit. Berbahagialah saudara yang percaya Yesus Kristus, walaupun tidak melihat, tapi percaya. Samina watona. Ibunya menangis, ibu yang bernama Maria, yang menangis karena kehilangan putra kesayangan, putra mahkota kesayangan yang kita kenal dengan namanya Yesus. Bila berkata, ketika Yesus lahir, malaikat diperintahkan, berilah dia nama Yesus. Dan Yesus Kristus hari ini, saya percaya dan saya yakini, ya dan amin, tiada tergoyahkan iman percaya saya, bahwa dialah juru selamat saudara dan saya. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord, haleluya. Baik. Maria mendatang berkunjung ke simetri, di mana Yesus dibaringkan, sang mahkota, putra mahkota, anak semata wayang, yang bernama Yesus, yang bergelar Yesus Kristus. Kristus yang diurapi, Yesus Kristus, juru selamat saudara dan saya. Hanya orang yang tidak percaya Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan sebagai hamba Tuhan, dia masuk dalam kategori antikristus dengan simbol kode 666 atau 666. Angka bilangan iblis, angka bilangan dajjal, angka bilangan setan. Dan oknum itu akan menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah penghujat, penista Yesus Kristus, yang menolak Yesus Kristus. Hati-hati saudara dan saya sebagai hamba Tuhan. Hati-hati jika engkau menolak. Hati-hati jika engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Maka saudara masuk dalam kategori 666, antikristus, 666. Pengikutnya adalah para nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, jemaat-jemaat Tuhan palsu, orang-orang yang tidak bertahan sampai pada kesudahan akhir hidupnya, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang stres, orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang berkarakter Thomas, kurang percaya Yesus Kristus. Datanglah firman Tuhan pada siang ini mengingatkan kepada saudara untuk percaya dia, untuk melayani dia dengan segenap hati, serta yakinilah bahwa dialah
alamat yang pasti dan tepat. Haleluya. Dia akan menyembuhkan sekali lagi. Dia akan menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu. Dia akan menyelesaikan segala persoalanmu. Dia akan meluputkan engkau dari mara bahaya. Dia akan menghibur saudara. Haleluya. Dan yang paling utama adalah dia akan menyelamatkan saudara dari api penghukuman, neraka, kematian yang kedua, kengerian, kematian tempat yang luar biasa ngeri, dan menderita ratap tangis dan air mata. Kerta gigi tiada akan berakhir di sana. Saudara dan saya diberikan waktu untuk hidup sampai saat ini. Lihatlah tanda-tanda sama Yesus Kristus akan segera kembali. Lihat, di mana-mana hujan pertobatan terjadi. Firman Allah berkata, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada disangka orang jalan yang lurus, tetapi berakhir di ujung-ujungnya adalah maut. Di mana gerangan saudara berada hari ini? Di mana posisi saudara berada berjalan? Di mana saudara berdiri di titik nol? Di titik sentral di mana yang berdiri? Pandanglah Yesus Kristus dengan melalui firman Allah. Firman Allah selalu diberitakan. Saya hadir menyampaikan firman Allah. Saya berikan hidupku, saya hibahkan diriku untuk kemuliaan Tuhan. Kalau memang mati-mati saja, haleluya. Bukankah upahku besar di surga? Apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, semuanya akan tertulis dalam buku kehidupan, buku Al-Hayat, haleluya. Hari ini saya berkhotbah kepada saudara dengan suara yang keras dan lantang. Saya menantang saudara untuk tidak tinggalkan Tuhan, untuk tidak kecewa kepada Tuhan. Namun percayalah, datanglah kepada Tuhan. Datanglah, rendahkan dirimu. Jika engkau punya masalah, jangan berharap dengan kekuatanmu. Tuhan firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Baik. Di ayatnya yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan supaya aku dapat mengambilnya." Yesus berada di depan ibu tercintanya yang kita kenal dengan nama Maria. Yesus bertanya kepada seorang ibu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Datanglah firman Tuhan pada siang yang indah ini. Saudaraku, mengapa engkau menangis? Adakah beban-beban hidupmu itu menderahmu? Adakah kesedihan, rintihan jiwa, ratap tangis air mata menetes, membasahi bumi ini? Saat ini engkau berada dalam posisi itu. Hari ini datanglah firman Tuhan, datanglah kepada dia. Adukanlah segala persoalan hidupmu. Dan berharap penuh kepada Yesus Kristus. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jika engkau mengandalkan kekuatanmu, maka pupuslah kemenangan itu. The winner of victory. You lose. Kau akan kalah. Tapi jika kita mengandalkan datang kepada Tuhan, jika kita berharap kepada Tuhan, maka satu kata buat saudara, the winner of victory. Winner of victory. But you not lose with God, Jesus Christ. Jesus Christ, He is the light. Jesus Christ, He is the way. Haleluya. Baik. Kita teruskan ayatnya, saya bacakan ayatnya terus. Mari kita buka 1 Samuel pasal 10 ayat 15. Saya bacakan kepada saudara. 1 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-15.
Saya bacakan kepada saudara-saudara, dengarkan firman Allah pada siang ini. Ayat 10. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Kasus yang Ibu Hana ini alami, yang ia rasakan ketika tekanan yang bertubi-tubi datang dari istri Elkana yang namanya Penina. Penina menindas istri pertama Elkana. Seringkali kita ditindas, seringkali masalah menindas saudara, seringkali keluarga kita menindas. Di mana kita pergi, di mana gerangan saudara pergi, di mana? Where you wanna go? Di mana saudara pergi? Hana tahu, yang lari kepada Tuhan sampai menangis. Wanita siapakah yang tidak mempunyai hati yang penuh kelemah lembutan? Biasanya perempuan, wanita, jika merasa tersolimi, merasa tersakiti, pelariannya, obatnya, tempatnya dia mengadu, hanya menangis, 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 meratap, menangis. Hatinya pedih. Itulah hati wanita. Saudara yang digambarkan sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai hati yang sensitif, berperasaan. Haleluya. Itulah sebabnya jangan tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Kepada siapa saja engkau dengarkan pelayanan pada siang ini, aku tidak peduli dari mana engkau mempunyai pendeta bergelar apapun. Firman Allah datang menindas saudara dan saya. Jika firman Allah menindas saudara, jika kita membantah dia, jika kita tidak percaya kepada dia, jika kita kecewa dengan firman Allah, dengan Tuhan, maka firman Allah menindas saudara dan saya. Saudara tidak inginkan ditindas, saudara tidak inginkan Tuhan menekan saudara. Jika Tuhan sudah menekan saudara, maka apalah arti hidup saudara? Hidup saudara akan berantakan, hidup saudara merana, menderita, dan berakhir dengan hukuman neraka untuk selama-lamanya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya hal itu tidak terjadi kepada saudara. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Baik, di ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Imam Eli di Silo menindas Hana. Dia menuduh Hana mabuk anggur. Seringkali kita berbuat baik. Ada orang-orang yang mencibir pelayanan saudara, pengiringan saudara kepada Tuhan, pengorbanan saudara kepada Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita yang mencibir. Bahkan tidak sedikit gembala saudara mencibir saudara. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami hal yang serupa dengan Ibu Hana. Sungguh ironis kasus ini. Dan ini kasus history, the true history. Haleluya. Hana menangis. Fitnah yang keji yang dilancarkan oleh Imam Eli di Silo tidak dapat mematahkan jawaban Ibu Hana. Aku bukan mabuk anggur, tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Haleluya. Baik. Kita baca ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan 3. Bagaimana Hizkia mengalami vonis mati daripada Tuhan. Entahlah, aku tidak tahu mengapa Hizkia akan mati. Tapi Tuhan mengirim seorang nabi untuk memberitahukan hal iqbal itu, bahwa dia akan mati, segera mati. Hizkia menyadari bahwa dia tidak mempunyai kekuatan apapun. Baiklah kita menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan saudara dan saya. Harta bukan segala-galanya bagi saudara. Harta bukan segala-galanya bagi saudara. Haleluya.
Hizkia menangis. Dan dia berdoa. Mari kita baca ayatnya. Saya bacakan ayatnya saudara. Saudara dengar dan simak apa kata firman Tuhan pada siang ini. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan di ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang benar apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia, saudara garis bawahi. Kemudian menangislah Hizkia. Aku sering suka berdoa dengan air mata di kamarku. Aku mengadukan persoalan keluargaku. Aku mengadukan persoalan pelayananku. Aku mengadukan persoalan kesehatanku. Aku mengadukan keluargaku. Aku mengadukan sahabat-saudaraku. Aku mengadukan negeriku. Aku menamar tua aku. Aku berseru tentang pemimpin negeriku ini. Agar semuanya baik-baik saja, ihstain. Agar baik-baik saja, agar semuanya berjalan dengan baik. Dan semuanya mulus. Keinginan saya demikian. Tapi seringkali tidak terjadi hal itu. Saya menyadari bahwa Tuhan sangat menghendaki kita harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Carilah Tuhan selagi dia masih mau ditemui. Berserulah kepada dia. Maka dia akan mendengarkan doamu. Dia is omnipresent. He is omnipotent. Haleluya. Dia ada di mana tempat dia ada. Bahkan firman Allah berkata, 1 atau 2 berkumpul, di mana nama Tuhan diberitakan, di situ dia hadir. Haleluya. Hizkia menangis. Dan Tuhan mendengarkan seruan. Tuhan menghapuskan air mata Hizkia. Dan Tuhan firman Allah mencatat, dia masih hidup 15 years ago. 15 years. Next the 15 years. Dia masih hidup. 15 tahun bukan waktu yang pendek. 15 tahun dia jalani. Berapa tahun, berapa bulan. Berapa jam dia jalani. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku. Buat Hizkia, Raja Israel. Raja Yehuda, Raja yang takut Tuhan. Haleluya. Saudara saja yang takut dengan Tuhan. Apa saja masalahmu, Tuhan akan dengarkan segala rintihan jiwamu. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Ayat yang terakhir. The ending of bye-bye. See you next time, amigos. Mucho gracias, amigos. Mucho gracias, buenos Dios. Baik. Yesus menangis 2 kali. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41 dan Yohanes pasal 11 ayat 25. Itu Yesus menangis di Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 ini. Yesus menangisi kota Yerusalem. Saudara dan saya menangisi negeri kita NKRI. Betapa banyaknya persoalan yang sedang kita hadapi. Berapa banyaknya masalah yang kita hadapi. Gereja berada dalam tekanan yang luar biasa. Iblis bekerja dan menekan saudara. Di mana saudara lari, datanglah kepada Tuhan. Yesus menangisi kota Yerusalem. Kota yang dinubuatkan akan hancur berkeping-keping. Rata jadi tanah. Kota yang megah, kota yang kokoh. Tapi dinubuatkan akan rata jadi tanah. Yesus menangisi kota Yerusalem. Sementara di dalam Injil Lukas pasalnya yang Injil Lukas pasal 11 ayat 35. Di mana Yesus menangisi sahabat karibnya keluarga Maria. Ketika Lazarus mati pergi meninggalkan mereka. Tidak ada keluarga yang tidak menangis. Tidak ada keluarga yang tidak sedih. Tidak ada keluarga yang tidak berduka cita. Jika anggota keluarga telah pergi untuk selama-lamanya. Yesus juga menangisi. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, in Jesus name. Kalau sudah dengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kiranya firman-Mu Tuhan berkuasa membimbing, menuntun kami. Untuk kami lebih hormat, takut dan patuh kepadamu. Hidup takut kepadamu Tuhan. Serta berkatilah kami.
Limpah setiamu, berkat-Mu itu melimpah. Jauhkan daripada kami penyakit yang akan menimpa kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka cita Engkau hibur. In Jesus name, in Jesus name. Praise the Lord, praise the Lord. Berdoa negeri kami, pemimpin kami, negara kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya negeri kami aman dan tentram. Pemimpin kami, pemimpin yang takut Tuhan, pemerintahan kami, pemerintah yang adalah wakil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat YouTube, buat Tuhan, buat Instagram, Facebook, dan Tuhan sarana internet. Engkau berkati in Jesus name. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang mengalami masalah. Hari ini masalah mereka dipikul. Engkau ambil dan beban mereka Tuhan. Karena mereka sudah mau menyerahkan diri mereka di bawah kaki salib-Mu. In Jesus name, berdoa teman-teman kami, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana mereka berada. Mereka adalah keluarga kami, mereka adalah sahabat kami, mereka adalah teman kami. Tuhan berkati mereka, tolong mereka. Jika mereka membutuhkan pertolongan, Engkau tolong. Yang sakit Engkau sembuhkan. In Jesus name, in Jesus name. Amin, 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 amin. Selamat sore, selamat siang. Tuhan Yesus berkati.